Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam kanal Sabda Hidup, sebuah kanal YouTube yang membahas tentang keberadaan tempat doa yang ada di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang taman doa yang berada di daerah Wonosobo Temanggung, tepatnya di lereng Gunung Sindoro yang berhadapan dengan Gunung Sumbing. Semoga dapat membantu dan memberikan gambaran tentang keindahan, kekayaan, serta kekayaan Tuhan. Selamat menyaksikan. Berkah dalam. Di perbatasan Temanggung Wonosobo, ada satu tempat retret yang bernama Gua Maria Taroanggro. Retret sendiri merupakan salah satu kegiatan rohani yang dilakukan oleh suatu agama untuk membina dan meningkatkan iman dalam diri setiap umat. Retret berarti memundurkan diri, menyendiri, menyepi, menjauhkan diri dari kesibukan sehari-hari dan meninggalkan dunia ramai. Gua Maria Taroanggro berada di Jalan Raya Parakan Wonosobo, Anggrunggondo Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Gua Maria Taroanggro diresmikan oleh Bupati Wonosobo dan diberkati oleh Uskup Purwokerto pada tanggal 12 Juni 2010. Kisah Gua Maria Taroanggro berawal dari tahun 2008. Ketika itu penduduk Reco dan sekitarnya yang dari tahun ke tahun gagal dalam hal pertanian tembakau mempunyai ide untuk membangun sebuah taman wisata. Tanah keuskupan di Anggrunggondo kemudian dibangun untuk Taman Taroanggro Hati Kudus. Taroanggro sendiri adalah singkatan dari Taman Doa Rohani Anggrogondok. Taman rohani ini masuk wilayah paroki Santo Pilipus Kapencar Wonosobo dan merupakan bagian dari Keuskupan Purwokerto. Gua Maria Taroanggro lokasinya tidak jauh dari kebun teh dan Kledung Pes. Lokasi Gua Maria ini cukup unik dan menarik karena lokasinya di antara Gunung Sindoro dan Sumbing, sehingga para peziarah yang berkunjung di lokasi ini dapat menikmati pemandangan kedua gunung tersebut dan ditambah dengan hawanya yang sejuk. Gua Maria Taroanggro memiliki beberapa bagian yang ditawarkan untuk para peziarah yang berkunjung untuk berdoa maupun berdevosi di lokasi ini. Setelah berjalan dari area parkiran, para peziarah akan berjalan sedikit menanjak melalui jalan setapak dan akan melewati sebuah taman yang bernama Taman Santa Petronella. Di taman ini para peziarah dapat memulai devosinya dengan berjalan salib. Dan di taman tersebut telah tersedia stasi jalan salib yang membantu para peziarah dalam merefleksikan kisah sengsara Yesus. Gua Maria Taroanggro memiliki fasilitas yang tergolong lengkap untuk mendukung para peziarah yang akan melakukan peribadatan maupun devosi. Selain tersedia sarana air suci, Gua Maria ini juga terdapat banyak taman di berbagai titik. Pada bagian belakang Taman Santa Petronella, terdapat patung Hati Kudus dan Bunda Hati Kudus. Model patung tersebut diambil dari Basilika Issoudun, Prancis. Yang di depannya terdapat altar yang biasa digunakan untuk misa. Pada bagian bawah altar juga terdapat sebuah tulisan prasasti kepada Bunda Hati Kudus. Pelataran Gua Maria cukup luas untuk menampung para peziarah. Letaknya tepat berada di tengah lokasi Gua Maria Taroanggro ini di antara Bunda Hati Kudus dan Taman Hati Kudus. Patung Bunda Maria di sini sangat unik, tidak seperti pada Gua Maria pada umumnya. Bunda Maria tidak berdiri di atas batu melainkan melayang di atas awan. Di Gua Maria Taroanggro juga terdapat Gua Adorasi. Gua Adorasi terletak tepat di bawah bagian belakang dan agak tersembunyi. Letak Gua Adorasi ini di bawah bukit, persis di bawah patung Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Untuk menuju Gua Adorasi, kita akan menyusuri lorong yang tepat di belakang Gua Maria. Pada bagian atas dari lokasi Gua Maria Taroanggro ini, terdapat Taman Hati Kudus. Secara kontur Gua Maria Taroanggro ini memang mempunyai lahan yang miring dan berbukit. Untuk menuju Taman Hati Kudus, kita bisa menyusuri jalan setapak dan menaiki tangga demi tangga. Yang membedakan tempat ziarah ini adalah di mana setiap pengunjung yang datang bukan hanya untuk berdoa saja, melainkan dapat menikmati pemandangan yang cantik di sekeliling Taroanggro.
Keistimewaan yang lainnya adalah setiap pengunjung dapat melihat Gunung Sumbing secara jelas. Karena Taro Anggro terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Sindoro dan Sumbing. Ketika berdoa di sana, pengunjung dapat merasakan kedamaian, udara yang sejuk, dan suasana yang menenangkan. Kita bisa merasakan kedamaian yang luar biasa. Segala masalah seakan sirna. Terlebih rasa sejuk dan segar melingkupi kita. Gua Maria ini menjadi oase bagi rohani kita yang lelah bergumul sekian waktu dalam berbagai aktivitas. Di tempat yang nyaman untuk berdoa dan berdevosi tersebut sebenarnya terkandung nuansa alam yang sangat dalam. Di sana, sadar tidak sadar, sebenarnya selain merajut relasi dengan Allah dan Bunda Maria, kita sebenarnya sedang merajut relasi dengan alam di sekitar gua yang sangat indah. Gua Maria Taro Anggro selain menjadi tempat devosi, juga menjadi tempat konservasi alam yang tertata dan terawat. Implikasi yang berkembang adalah semakin banyak peziarah yang datang. Maka hal itu berpeluang memutar roda perekonomian masyarakat di sekitar gua, yang turut meraup rezeki entah membuka toko atau berjualan benda-benda devosi ataupun menjual makanan khas setempat. Bahwa Gua Maria membuka relasi yang utuh antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam ciptaan. Tradisi iman yang unik dalam gereja Katolik adalah kebiasaan umat untuk berdevosi kepada Santa Maria. Kekayaan ini tidak ditemukan di dalam gereja-gereja lain di luar Katolik. Tradisi lain adalah kebiasaan umat Katolik yang berdoa di Gua Maria. Sebenarnya apa makna devosi kepada Santa Maria dan bagaimana devosi ini dihubungkan dengan kebiasaan umat berdoa di depan Gua Maria? Di antara aneka devosi gereja Katolik, devosi kepada Santa Maria termasuk devosi yang paling populer dan memiliki banyak variasi. Gereja Katolik menghormati Bunda Maria tak hanya dalam doa-doa devosional, melainkan juga dalam liturgi. Seperti penyebutannya dalam doa syukur agung, adanya kalender liturgi khusus untuk perayaan-perayaan Bunda Maria. Tujuan penghormatan umat Katolik adalah pribadi Bunda Maria. Sedangkan tujuan penyembahannya adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan hal penghormatan terhadap Bunda Maria ini sangatlah wajar, sama wajarnya dengan sikap hormat kita terhadap orang tua kita masing-masing. Selamat berziarah, berkah dalam.